Awalnya sore hari ini dengan informasi proses perbaikan tol ruas tol Cipali yang ambles telah dimulai. Perbaikan ditargetkan memakan 1,5 bulan. Pengelola tol mulai memperbaiki jalan yang ambles di kilometer 122+400 tol Cikopo Palimanan. Perbaikan total ditargetkan selesai dalam waktu 1,5 bulan. Sementara target 10 hari ke depan, kontraflow tidak akan diberlakukan lagi karena akan dibangun jalur alternatif tidak permanen sepanjang 500 meter pada median jalan. Saat ini akibat ambles sepanjang 40 meter yang memakan badan jalan, kontraflow diberlakukan sejak kemarin dan rencananya akan diperpendek menjadi 8 km besok. Jalan tol Cipali kilometer 122+400 arah Jakarta ambles kemarin dan tidak bisa dilewati kendaraan. Curah hujan tinggi dan terus-menerus di wilayah Jawa Barat diduga menjadi penyebab kerusakan jalan ini. Sebelum diberlakukan kontraflow, kemacetan panjang sempat terjadi akibat ruas jalan tak bisa dilewati. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum, ratusan rumah di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga merendam sejumlah akses jalan. Sedikitnya lebih dari 150 rumah warga di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi terendam banjir. Banjir dengan ketinggian hampir 3 meter akibat jebolnya tanggul penahan Sungai Citarum. Banjir yang merendam kawasan Muara Gembong terjadi sejak 3 hari terakhir. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga memutus akses jalan. Akibatnya banyak warga yang terisolasi di rumah mereka. Jadi memang sebelumnya itu kan sedang dibetulin tanggul karena pada awal itu retak tanggul, pemasangan turap itu miring, terus datang banjir ya kita dari warga setempat ini inisiatif untuk membendung tanggul ini dengan menggunakan karung. Ternyata ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya alam tidak bisa kita. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Didit Junaidi di lokasi. Didit, berapa ketinggian banjir saat ini di lokasi? Baik, Stefani. Saat ini kondisi di perkampungan Muara Gembong ini air ketinggian bervariasi dengan 1 meter dan hingga 1,5 meter. Demikian, Stefani. Ya, bisakah Anda jelaskan kepada kami, Anda melaporkan di mana? Nah, sepertinya ini jalan raya yang tidak bisa diakses oleh kendaraan umum ya? Baik Abraham. Saat ini saya berada di tempat di mana jebolnya tanggul Kali Citarum sepanjang 100 meter. Demikian Abraham. Iya, di mana Anda melaporkan saat ini? Apa yang Anda injak saat ini? Tempat jalan raya kah? Pemukiman warga kah? Saat ini saya sedang berada di akses jalan raya warga Pantai Muara Gembong. Demikian Abraham. Ya, Didit, banjir ini sudah terjadi sejak kapan? Menurut keterangan warga setempat, banjir sudah selama 3 hari di pemukiman warga. Demikian Stefani. Apakah ketinggian air sudah mulai surut dibandingkan 3 hari lalu, atau seperti apa kondisinya di sana? Saat ini kondisi ketinggian air masih berjalan seperti biasanya, tidak terlihat adanya kesulitan air di wilayah tersebut. Demikian, Stefani. Bagaimana dengan warga terdampak? Untuk warga yang terdampak rumahnya terbanjir, sebagian warga saat ini sudah dievakuasi oleh petugas Kepolisian Polsek Muara Gembong, dan sebagian lagi masih bertahan di rumahnya masing-masing. Demikian Abraham. Ya, warga yang kemudian dievakuasi, apakah sudah ada titik-titik pengungsian? Sementara ini pihak dari pemerintah setempat belum menyiapkan adanya tempat pengungsian di pemukiman rumah warga setempat. Demikian Stefani. Ya, apa yang dilakukan instansi terkait pemerintah setempat mengenai
jebolnya tanggul yang berdampak pada banjir di lokasi? Saat ini warga setempat sudah berusaha untuk menanggulangi titik-titik bantaran yang terkena tanggul jebol. Namun untuk penahannya saat ini belum bisa untuk menjaga derasnya air. Demikian Abraham. Praktis kan akses lalu lintas kan terputus seperti Anda laporkan yang barusan. Bisa dijelaskan apakah ada rekayasa pengalihan akses yang bisa menjadi informasi penting bagi masyarakat yang hendak mengakses lokasi-lokasi yang terdampak? Untuk saat ini akses jalan memang tidak bisa dilalui oleh para warga dan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sampai saat ini memang belum bisa dilalui. Demikian Abraham. Iya, Didit, kami melihat arus banjir ini cukup deras. Bisakah Anda gambarkan kepada kami berapa luas wilayah yang terdampak banjir ini? Berapa RT RW ataupun berapa rumah yang terdampak? Untuk yang terdampak, baik Stephanie, untuk yang terdampak korban banjir di wilayah Desa Pantai Bahagia ini sebanyak 1.720 rumah warga dari 32 RT. Demikian, Stephanie. Baik, terima kasih Didit Junaidi atas laporannya. Kami akan kembali mengupdate bagaimana kondisi terkini di Muara Gembong nanti. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan makam di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Lokasi ini menjadi langganan banjir karena diapit 2 aliran sungai. Banjir yang merendam TPU Semper, Jakarta mulai surut hari ini. Meski demikian, masih ada beberapa petak makam yang masih tergenang air. Tak hanya petak makam, beberapa titik jalan menuju area TPU juga masih tergenang. Setiap hujan deras mengguyur wilayah ibu kota, TPU Semper selalu menjadi langganan banjir karena lokasinya diapit 2 sungai. Mungkin yang pertama, satu datarannya memang rendah, ya kan. Yang kedua, dari daerah aliran sungai atau air itu mengacu juga ke luapan volume tingginya air. Para peziarah dan warga sekitar berharap pemerintah bisa turun tangan agar banjir tak terus berulang saat musim hujan. Salah satunya dengan membuat turap atau dinding penahan pada daerah aliran sungai untuk meminimalisir banjir. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Herdiansyah, Anugrah, iNews melaporkan. Polisi memeriksa Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat, tempat selebgram Helena Lim disuntik vaksin COVID-19. Sebelumnya, wanita yang terkenal dengan sebutan Crazy Rich Jakarta Utara itu viral karena mendapat vaksin lebih dulu. Tim dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat mendatangi Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat hari ini. Polisi menyelidiki kasus vaksinasi COVID-19 terhadap sosialita Helena Lim dan rekan-rekannya Senin lalu yang menjadi polemik di media sosial. Beberapa staf Puskesmas diperiksa dan sejumlah berkas dikumpulkan. Polisi juga datang ke Apotik Bumi yang diakui Helena Lim sebagai tempat kerjanya. Ngapain tuh? Ngantri vaksin. Helena Lim membuat heboh karena video dirinya mendapatkan vaksin COVID-19 viral di media sosial. Padahal tahap pertama yang mendapatkan vaksin adalah kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan, TNI Polri, dan penunjang tenaga kesehatan publik lainnya. Warganet lantas mempertanyakan status wanita yang disebut Crazy Rich Jakarta Utara ini. Kenapa bisa mendapatkan vaksin duluan? Belakangan, Helena Lim diketahui membawa surat keterangan bekerja di Apotik Bumi yang membuat dirinya dianggap sah untuk mendapatkan vaksin. Menurut pemilik Apotik Bumi, Helena Lim merupakan partner usahanya. Kita mendapat fasilitas untuk suntik gitu. Syarat ya dari apoteker. Kami sebagai partner. Sebetulnya ini kami partner usaha. Dan untuk mendapatkan vaksin itu, ibu dapat izinnya dari siapa, Bu, kalau boleh tahu? Izin vaksin. Izin vaksin kami diurus oleh apoteker.
Sedangkan Dr. Nazrial Nazar, Ketua Biro Hukum Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa pemilik apotik bukanlah tenaga kesehatan sehingga tak seharusnya mendapatkan suntikan vaksin tahap pertama. Kalau dia pemilik, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker, atau dia bukan petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan, itu jelas kok. Tidak boleh mendapatkan vaksin karena sekarang masih tahapannya tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini ya kalau secara peraturan perundang-undangan dan karena dia bukan terkategori tenaga kesehatan, dia pemilik loh ya. Iya, pemilik. Pemilik yang dia bukan, saya ulang-ulang nih, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker atau petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan. Kalau bukan tenaga kesehatan, sesuai dengan tegasnya peruntukan tahap pertama ini, ya tentu dia belum termasuk orang-orang yang terkategori mendapat prioritas pertama. Sementara menurut Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk masyarakat umum non-tenaga kesehatan paling cepat pada Maret 2021, terutama untuk kelompok lansia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi meringkus Pak Sutri yang membuka praktek aborsi ilegal di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku pernah bekerja di sebuah klinik praktek aborsi ilegal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Kalau saya buka aja, biar enak bicaranya. Pasangan suami istri berinisial ST dan IR ditangkap polisi di Pedurenan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Mereka membuka praktek aborsi ilegal dan mencari pasien dari media sosial. Polisi juga menangkap wanita berinisial RS yang hendak mengaborsi janinnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan tersangka IR berperan melakukan aborsi, sementara suaminya ST bertugas mencari calon pasien. Tersangka IR sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk melakukan aborsi. ER hanya memiliki pengalaman sebagai pegawai kebersihan di salah satu klinik aborsi ilegal pada tahun 2000. Mereka mengaku hanya melayani usia kandungan maksimal 2 bulan dengan tarif 5 juta rupiah. Sama sekali pelang memang untuk kejadian penangkapan tanggal 1 Januari atau Februari yang lalu, di daerah Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, di kediaman suami istri ER sama ST sendiri, di mana dia buka praktik untuk melakukan tindakan aborsi ilegal ini. Ya, kita masih dalami karena memang pengakuannya baru 4 hari di rumahnya. Ya, ini pengakuannya baru 4 hari di rumahnya, tetapi 5 pasien yang sudah dilakukan tindakan aborsi, yang kelima ini yang tertangkap. Dari penggerebekan Februari lalu, polisi menyita barang bukti berupa obat kimia untuk menggugurkan kandungan, alat medis, dan alat-alat lainnya. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Hingga saat ini polisi masih menggali daftar pasien yang pernah menggugurkan kandungan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.